Ini adalah kisah Abu Nawas yang sering diceritakan orang tua kepada anaknya. Kisah penuh hikmah, penuh akal, dan penuh pelajaran. Namun ingat nak, cerita ini termasuk cerita rakyat yang populer di masyarakat, bukan riwayat sejarah yang pasti benar-benar terjadi. Pada suatu malam yang tenang, di sebuah negeri yang ramai dan megah, hiduplah seorang laki-laki yang sangat cerdas. Namanya Abu Nawas. Orang-orang mengenalnya sebagai lelaki jenaka, kadang lucu, kadang aneh, tetapi jawabannya sering membuat orang terdiam. Bukan karena ia suka menang sendiri, nak, melainkan karena akalnya tajam, dan ucapannya sering membawa hikmah. Di negeri itu ada seorang raja yang terkenal. Namanya Harun ar-Rasyid. Raja itu sering memanggil Abu Nawas ke istana, bukan hanya untuk bercanda, tetapi juga untuk menguji kecerdasannya. Pada suatu hari, ketika matahari mulai turun dan warna langit berubah menjadi jingga keemasan, istana tampak lebih sunyi dari biasanya. Para pengawal berdiri rapi. Para menteri duduk dengan wajah serius. Sementara Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya menatap jauh ke depan seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Tidak lama kemudian Raja berkata kepada salah satu pengawalnya, "Panggilkan Abu Nawas kemari." Pengawal itu menunduk. "Baik, Paduka." Tak lama setelah itu, Abu Nawas datang. Langkahnya pelan, wajahnya tenang. Ia memberi salam dengan sopan lalu berdiri di hadapan Raja. "Wahai Abu Nawas," kata Raja dengan suara berat, "aku ingin memberimu sebuah tugas." Abu Nawas menunduk hormat. "Tugas apakah itu, wahai Paduka?" Raja terdiam sebentar. Lalu dengan tatapan tajam ia berkata, "Carilah Tuhan untukku." Seketika ruangan istana menjadi sunyi. Para menteri saling memandang. Para pengawal menahan napas. Abu Nawas pun diam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tetapi karena ia tahu pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Raja melanjutkan, "Jika engkau benar-benar orang yang cerdas, maka tunjukkan kepadaku di mana Tuhan berada." Abu Nawas mengangkat wajahnya perlahan. Ia tidak marah. Ia tidak tertawa. Ia hanya menarik napas pelan lalu berkata dengan lembut, "Wahai Paduka, Tuhan tidak bisa dicari seperti mencari benda yang hilang. Tuhan tidak bisa ditunjuk seperti menunjuk gunung, sungai, atau istana." Raja mengerutkan kening. "Jadi engkau tidak sanggup?" Abu Nawas menunduk sebentar. Lalu ia berkata, "Berilah hamba waktu sampai besok pagi, Paduka. Insya Allah hamba akan menjawab pertanyaan itu." Raja mengangguk. "Baik, tetapi ingat Abu Nawas, aku ingin jawaban yang jelas." Abu Nawas pun pulang. Malam itu nak, Abu Nawas berjalan menyusuri jalan kota yang mulai sepi. Angin malam berembus lembut. Lampu-lampu kecil menyala di depan rumah penduduk. Dari kejauhan terdengar suara orang membaca doa. Abu Nawas berhenti sejenak. Ia menatap langit. Bintang-bintang bertaburan. Bulan menggantung indah seolah tersenyum kepada bumi. Abu Nawas berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau dekat tetapi tidak terlihat oleh mata. Engkau nyata tetapi tidak bisa disentuh tangan. Berilah hamba jawaban yang lembut agar orang yang mendengar bisa paham tanpa merasa direndahkan." Setelah itu Abu Nawas pulang. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk sebentar berpikir lalu tersenyum kecil. Seolah sebuah jawaban telah datang ke dalam hatinya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Raja Harun ar-Rasyid sudah menunggu. Para menteri pun berkumpul. Mereka penasaran. Ada yang yakin Abu Nawas akan gagal. Ada pula yang diam-diam ingin melihat jawabannya. Raja berkata, "Abu Nawas, apakah engkau sudah menemukan jawabannya?" Abu Nawas menunduk hormat. "Sudah, Paduka." Raja duduk lebih tegak. "Kalau begitu tunjukkan kepadaku. Di mana Tuhan?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Wahai Paduka, sebelum hamba menjawab, bolehkah hamba meminta segelas susu?" Raja terkejut. "Susu?" "Ya, Paduka. Segelas susu." Raja memberi isyarat kepada pelayan. Tak lama kemudian datanglah seorang pelayan membawa segelas susu putih. Susu itu diletakkan di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas mengambil gelas itu lalu memperhatikannya dengan tenang. Ia bertanya kepada Raja, "Wahai Paduka, apakah di dalam susu ini ada minyak atau lemaknya?" Raja menjawab, "Tentu ada." Abu Nawas bertanya lagi, "Bolehkah Paduka menunjukkannya kepada hamba?"
Raja terdiam. Para menteri saling memandang. Raja berkata, lemak susu itu ada, tetapi tidak tampak begitu saja. Abu Nawas tersenyum lembut. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa ia ada, Paduka? Raja menjawab, susu itu harus diproses, diaduk, dikumpulkan atau dijadikan mentega. Barulah terlihat hasilnya. Abu Nawas menunduk. Lalu ia berkata pelan-pelan, begitulah, Paduka. Sesuatu bisa ada walaupun mata kita belum melihat bentuknya. Ruangan mulai hening. Abu Nawas melanjutkan, lemak dalam susu tidak terlihat langsung, tetapi Paduka yakin ia ada. Karena ada tanda-tandanya. Karena ada sifatnya. Karena ada hasilnya. Ia berhenti sejenak, lalu suaranya menjadi semakin lembut. Tuhan pun begitu, Paduka. Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia di dunia ini, tetapi tanda-tanda kekuasaannya ada di mana-mana. Abu Nawas menunjuk ke arah jendela istana. Lihatlah matahari yang terbit setiap pagi. Siapa yang mengaturnya? Ia menunjuk ke arah taman. Lihatlah bunga yang tumbuh dari tanah yang gelap. Siapa yang memberinya warna? Ia menatap langit. Lihatlah awan yang berjalan, hujan yang turun, angin yang berembus, dan malam yang datang bergantian dengan siang. Siapa yang menjaga semuanya tetap teratur? Para menteri terdiam. Raja pun tidak berkata apa-apa. Abu Nawas melanjutkan, wahai Paduka, kita tidak melihat rasa sayang seorang ibu, tetapi kita merasakannya dari pelukannya. Kita tidak melihat akal manusia, tetapi kita tahu ia ada dari pikirannya. Kita tidak melihat nyawa, tetapi ketika nyawa pergi, tubuh tidak lagi bergerak. Abu Nawas menarik napas pelan. Begitulah Allah, Paduka. Allah tidak bisa ditangkap oleh mata, tetapi keberadaannya tampak dari ciptaannya. Dari langit, dari bumi, dari laut, dari kehidupan, dari napas yang keluar masuk tanpa kita perintah. Raja menatap Abu Nawas lama sekali. Wajahnya yang tadi serius perlahan berubah menjadi lembut. Ia berkata, Abu Nawas, jawabanmu dalam sekali. Abu Nawas menunduk. Hamba hanya manusia biasa, Paduka. Yang maha mengetahui hanyalah Allah. Namun, ada seorang menteri yang merasa tidak puas. Ia berkata dengan nada agak sinis, Paduka, jawaban Abu Nawas memang indah, tetapi ia belum benar-benar menunjukkan Tuhan. Suasana kembali tegang. Abu Nawas menoleh kepada menteri itu. Ia tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil. Lalu ia berkata, wahai Tuan Menteri, bolehkah aku bertanya sesuatu? Menteri itu menjawab, bertanyalah. Abu Nawas berkata, apakah engkau punya akal? Menteri itu tampak tersinggung. Tentu saja aku punya akal. Abu Nawas berkata lembut, kalau begitu tunjukkan akalmu kepadaku. Menteri itu terdiam. Wajahnya berubah. Para menteri lain mulai menunduk, menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, apakah akalmu ada di tanganmu? Menteri itu diam. Apakah akalmu ada di kakimu? Menteri itu tetap diam. Apakah akalmu bisa diletakkan di atas meja agar semua orang melihatnya? Menteri itu semakin sulit menjawab. Abu Nawas berkata, engkau tidak bisa menunjukkan akalmu, tetapi semua orang tahu engkau punya akal, karena engkau bisa berpikir, berbicara, memilih, dan memahami. Lalu Abu Nawas menunduk kepada raja. Begitulah, Paduka. Tidak semua yang nyata harus terlihat oleh mata. Ada yang dikenal melalui tanda-tandanya. Ada yang diyakini melalui bekasnya. Ada yang dipahami melalui hikmahnya. Menteri itu tidak lagi membantah. Istana menjadi sunyi. Bukan sunyi karena takut, tetapi sunyi karena semua orang sedang berpikir. Raja Harun ar-Rasyid kemudian berdiri. Ia berjalan perlahan mendekati Abu Nawas. Lalu berkata, Abu Nawas, engkau tidak hanya menjawab pertanyaanku. Engkau juga mengingatkan kami semua. Abu Nawas menunduk. Semoga Allah memberi kita hati yang mudah menerima kebenaran, Paduka. Raja tersenyum. Hari ini engkau bebas dari hukuman. Bahkan engkau pantas mendapat hadiah. Namun Abu Nawas berkata pelan, Paduka, hamba tidak meminta hadiah besar. Hamba hanya berharap semoga pertanyaan hari ini membuat kita semakin rendah hati. Raja bertanya, rendah hati? Iya, Paduka, jawab Abu Nawas. Karena manusia sering merasa pintar, padahal melihat angin saja tidak mampu. Manusia sering merasa kuat, padahal menahan kantuk saja kadang tidak sanggup.
Manusia sering merasa berkuasa padahal napasnya sendiri bukan miliknya. Mendengar itu raja menunduk. Para menteri pun ikut terdiam. Ucapan Abu Nawas masuk ke hati mereka, pelan lembut tetapi dalam.